Sobat Kairos yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Roma 8 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sobat Kairos, inilah penjelasan Paulus tentang perbedaan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Orang yang hidup di dalam Kristus atau tidak di dalam Kristus. Paulus menggambarkan dua macam kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang dikuasai daging dan kehidupan yang dikuasai roh. Kehidupan yang dikuasai keinginan daging adalah kehidupan yang dikuasai roh-roh duniawi. Keinginan daging adalah dosa, kejahatan, sebagaimana digambarkan Paulus dalam suratnya ke jemaat di Galatia, yaitu permusuhan, perseteruan, iri hati, cemburu, kedengkian. Artinya semua keinginan yang dikendalikan oleh hawa nafsu, kesombongan, dan yang berpusat pada diri sendiri. Kehidupan yang dikuasai roh adalah kehidupan yang dikendalikan oleh Kristus. Hidup dan tinggal dalam Kristus. Pikirannya, keinginannya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi berpusat kepada Kristus. Karena itu setiap orang yang dipimpin oleh roh, pada dasarnya sudah masuk dalam kehidupan bersama Kristus. Sobat Kairos, keinginan daging dan keinginan roh adalah saling berlawanan. Keinginan daging akan membuat kehidupan tidak terkendali dan bahkan liar. Sebab dengan membiarkan keinginan daging menguasai diri, pada akhirnya akan mati secara rohani. Dan keinginan roh akan memimpin setiap orang untuk memaknai hidupnya seturut dengan kehendak Kristus, tertuju kepada Kristus, dan kehidupan setiap hari diperbaharui untuk semakin mempunyai arti. Karena itu renungan kita hari ini berbicara agar setiap orang harus hidup menurut keinginan roh dan dipimpin oleh roh. Kemudian Paulus mengingatkan bahwa semua orang yang dipimpin oleh roh adalah anak Allah. Kata ini merupakan pernyataan yang luar biasa. Karena bagaimana mungkin kehidupan yang dikuasai oleh dosa ini bisa menjadi anak Allah, karena Allah adalah kudus. Sobat Kairos, melalui roh Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, manusia dibebaskan dari dosa dan dimerdekakan dari maut. Yesus telah menaklukkan kuasa maut dan dosa. Itu artinya setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang yang sudah didamaikan dengan Allah dan sudah dimampukan untuk menaklukkan dosa dan maut. Karena anugerah Allah dalam Kristus, kita diangkat menjadi anak Allah. Itulah sebabnya kita berhak menyebut Allah sebagai Bapa. Karena itu kalau kita berani memanggil Allah sebagai Bapa, sejatinya kehidupan harus menggambarkan kehidupan Bapa. Sifat-sifat universal Bapa, yaitu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Baik, mengampuni, kudus, suci, adalah sifat yang harus kita tampilkan dalam ruang publik melalui gerak kehidupan setiap waktu. Sebab kehadiran Tuhan di dalam Yesus adalah untuk memberi ruang kepada setiap orang untuk mewujudkan keinginan Bapa Tuhan kita di dalam dunia, agar dunia ini yang sedang dikuasai oleh keinginan daging atau roh-roh duniawi digantikan oleh pimpinan roh. Sobat Kairos, rangkaian rencana besar Allah, yaitu keselamatan semua ciptaan yang sudah dimulai dari penciptaan dan akan berakhir pada datangnya hari Tuhan, adalah sebuah rangkaian yang sedang berproses sekarang dan seterusnya akan dapat terwujud melalui orang-orang percaya. Tugas itu menjadi tanggung jawab setiap orang. Hanya melalui pimpinan roh kita dapat melakukannya
dan kita yakin Tuhan akan memampukan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.